Assalamualaikum, hai semua. Perkenalkan, namaku Latifatul Ismi Fauziah. Dan sekarang ini aku baru mulai podcast nih, baru kali ini nih, coba-coba. Nah kali ini aku juga gak sendirian, ditemani sama temenku, temen SMP dulu. Tapi ya sekarang yuk silahkan perkenalan Mbak. Oh iya. Jadi aku temennya Mbak Iva. Kalau di aku sebenarnya itu manggilnya bukan Iva ya, tapi Ismi gitu. Soalnya ada temanku juga yang namanya Iva, jadi takut kayak keliru gitu. Baik, aku temennya Ismi, kenal Ismi itu dari SMP, terus sampai sekarang ya kita temenan. Iya, pastilah. Ya, itu oke, namaku Nur Khotimatul Ulia gitu, Mbak Iya. Ismi. Dari mana Mbak? Dari maaf Mbak Iva, gak apa-apa ya, maaf ya, soalnya udah biasa manggilnya itu Ismi gitu, jadi ya udah Iya benar-benar. kayak manggil Iva itu kayak kagok Iya. kayak gitu kan. Saya dari tetangga desanya, Yes, ya saya ampun. dari Klagen, Kedung, itu kecamatannya Kedung Tuban, terus kabupatennya Blora. Iya, benar sekali. Kami dari Blora. Wes. Ya, terima kasih Mbak atas perkenalannya. Nah, sekarang ini kira-kira bahasnya apa ya yang kiranya seru Mbak? Kalau misalkan melihat masa-masa yang pandemi seperti ini ya, kita melihat di dalam pendidikan nih, terutama terfokus pada belajar sih. Karena anak-anak sekarang ini mungkin sistem belajarnya pasti berbeda di antara kalau mereka belajar dari sebelum pandemi dan sekarang sudah pandemi, apalagi pandemi ini sudah berjalan hampir 1 tahun lebih ya. Iya benar. Iya. Jadi kan pasti punya efek yang sangat ekstra, yang sangat ini lebih-lebih buat belajar mereka. Nah, kali ini juga kita mungkin akan sedikit sharing tentang bagaimana sih belajar di pandemi ini, bagaimana sih tips-tips mungkin yang bisa membuat teman-teman bisa lebih paham memahami materi-materi sekolah gitu. Nah, kali ini mungkin aku dulu ya Mbak, mau sharing pengalaman bagaimana belajarku dalam masa pandemi kali ini. Nah, kalau aku itu yang penting itu pintar-pintar bagi waktu aja. Kalau manajemen waktu iya benar. Kita kan kalau misalkan kita daring di rumah, otomatis kita kan nggak cuma belajar, nggak cuma ngurusi urusan sekolah, tapi kita juga bantu orang tua, nanti ada urusan apa lagi, pastilah banyak. Nah untuk itu pastinya manage waktu itu perlu. Terus kemudian setelah itu sadar diri aja, kalau misalkan ada jadwal jam berapa, nah kita harus stay. Kalau ada jadwal sekolah ya sekolah, kalau enggak ya udah kita relax aja, bantu-bantu orang tua gitu. Jadi kalau misalkan ada tugas nih, ya langsung dikerjain. Kalau misalkan memang senggang. Nah, kalau misalkan enggak ya mungkin di skip dulu. Nanti kalau sudah urusannya yang lain udah beres, baru tugasnya itu dikerjain. Tapi yang penting itu nggak usah nunda-nunda. Kalau misalkan adanya itu tugas jain tuh ya oke lah langsung dikerjain gitu aja sih. Kalau pengalaman belajarku gitu Mbak. Itu selama pandemi ya? Iya, selama pandemi ini. Jadi bener-bener gak cuma fokus cuma satu belajar aja, kita bagi-bagi gitu. Kalau Mbak Watim sendiri gimana? Kalau aku sendiri itu cara belajarnya gimana ya, selama pandemi itu malah jadi kayak malas belajar. Itu pasti ya, mungkin gak aku aja yang ngerasain. Kayak pasti kalian semua, teman-teman semua itu pasti banyak juga yang ngerasain kayak malas belajar, apalagi yang namanya sekolah online atau kuliah online. Itu tuh kayak ya udah kita tinggal tidur aja, kita sambil dengerin, atau kita mungkin sambil makan, kita sambil dengerin atau sambil nonton TV. Tapi di situ juga ada hikmahnya sih, karena itu kayak kita misalnya nih ada tugas yang biasanya kita atau mata pelajaran itu atau mata kuliah kita harus dengerin dosen, kita harus bagaimana tahu caranya dari dosen. Nah dari situ kita ada keunikan lain, kayak misalnya kita bisa kok cari-cari lewat internet, kita bisa cari explore dengan yang lain. Itu mungkin kalau saya ya, saya cari explore-nya itu di luar. Tapi kalau untuk belajar sendiri terus merenung, kalau harus buka buku, harus kayak gini, harus buka jurnal, itu tuh kayak namanya kayak kepaksa, kayak males aja gitu loh. Nah jadi kayak pengalaman saya selama pandemi itu belajarnya ya udah kayak terserah aku, kalaupun ada tugas kadang itu mepet, misalnya besok ada tugas besok dikumpulin gitu ya. Jadi malam itu ya udah baru ngerjain, terus ngerjainnya nggak yang kayak dulu. Kalau dulu itu kita ngerjainnya bener-bener harus perfect kayak gitu kan.
Kalau sekarang ya udah nggak apa-apa, yang penting ngumpulin gitu. Toh nilainya juga kadang itu apa ya, kita udah apa namanya, udah menggebu-gebu mau sinau mau belajar, mau mempelajari ini, tapi nilainya sama aja dengan anak yang ya udah ngerjainnya seadanya Iya, gitu loh. iya. Jadi kayak yang membuat kita itu ya udahlah kayak Iya. gitu. Orang-orang deadline sama orang-orang yang sering Heeh. apa itu rajin itu bedanya nggak jauh gitu. Benar, heeh. Nah, gimana nih, kan sudah nih apa pengalaman-pengalaman yang memang sudah Mbak Khotim lalui, terus kemudian aku sendiri juga kayak gitu. Nah, sekarang ini coba aku tanya nih, Mbak, kesulitan apa sih yang biasanya Mbak Khotim hadapi saat belajar pada masa pandemi kali ini nih? Kesulitannya itu misalnya kalau aku ya itu kayak apa ya, banyak tugas. Kesulitannya itu kayak Menumpuknya, Mbak? ya menumpuk itu kayak kita itu nggak bisa fokus satu gitu loh. Kayak misalnya ngerjain ini udah selesai, terus ngerjain itu maksudnya udah selesai, lanjut lagi apa kayak gitu terus kita juga oke, ini yang mungkin perlu dicatat oleh teman-teman ya, kayak belajar itu nggak harus melulu ngerjain tugas, belajar akademik itu enggak. Jadi kayak kita itu misalnya mempelajari hal lain itu juga salah satu explore diri. Kayak misalnya itu gini, kita itu mau berkembang itu juga sulit kalau misalnya banyak tugas yang menumpuk. Kita mau ngerjain hal yang lain di luar akademik kita itu nggak bisa gitu Iya. loh, karena sudah mementingkan urusan akademik kayak gitu. Bener. Itu yang menjadi kesulitan aku, nggak bisa explore yang lain gitu. Sulit mempelajari hal yang lain tuh kayak sulit gitu. Terus ada lagi nggak selain itu? Kesulitannya sih belajar selama pandemi ini ya, itu apa ya, faktor dalam diri itu kadang tuh males, itu salah satunya kesulitannya. Kayak nggak ada dorongan gitu loh. Banyak temennya kalau kayak gitu. Terus juga kadang itu kita kan giliran mau belajar udah senggang nih, tapi tiba-tiba ada yang kayak ngajak keluar kayak yuk kesini godaan yuk banget gitu. itu. Iya, kayak, jadi tuh kayak mau belajar ya udah sih nanti aja gitu. Terus nanti udah tidur, udah malam kan gitu. Iya sih, kalau aku itu sendiri kalau kesulitannya itu di pemahaman sih, Mbak. Kalau misalkan kita kan biasanya kalau nggak online itu kan langsung dengar, langsung lihat nih postur geriknya dosen ataupun guru, terus kita juga ngerti banget nih gimana beliau-beliau menyampaikan, dan itu bisa ngena. Nah, kalau ngena itu biasanya masuk pikiran itu gampang. Nah, sedangkan kita kan kalau online kan kita harus berpikirnya tuh lebih gitu. Benar. Berpikir udah lebih, terus kita harus memahami lagi. Nah, ini nih kalau buat aku sendiri itu prosesnya terlalu lama. Jadi aku tipe orang yang memang nggak bisa langsung paham, bener-bener harus kayak ya merenungi dulu, ini nih gimana sih caranya ya, kok bisa gini ya, kok bisa gini. Apalagi biasanya itu aku minta tolong sama temanku yang memang sudah paham, terus akhirnya aku minta tolong gitu aja. Oh ya, untuk teman-teman nih ya, kalau misalkan kalian nggak bisa, cobalah untuk minta tolong sama teman-teman kalian yang sudah bisa. Kamu itu nggak usah sok-sok jaim ini apa, kayak nggak mau ya gengsi gitu, nggak mau minta tolong apa sok pintar apa enggak, jangan gitu. Namanya juga hidup, pasti kan kamu ada di mana masa kamu di bawah, terus kamu nggak paham, temanmu ada yang lebih paham. Nah itu ya udah dimanfaatin aja gitu, enjoy aja sama teman-teman gitu. Nah terus coba nih, kita sudah kesulitan ya Mbak ya, kesulitan belajar sekarang ini. Kita lanjut pada bagaimana sih caranya Mbak Khotim buat mengatasi kesulitan itu. Ada nggak sih tips-tips dari Mbak Khotim sendiri untuk teman-teman nih yang mungkin mereka masih dalam titik-titik yang memang susah untuk belajar online gitu, mungkin bisa dikasih. Oh iya, jadi begini teman-teman, untuk sebenarnya ini bukan kayak tips ya, tapi kayak apa yang sudah saya lakukan gitu selama belajar online ini. Mungkin yang namanya orang itu punya kemampuan masing-masing ya Mbak, maksudnya expert di bidang masing-masing. Kayak misalnya nih kalian mungkin akademik, oke, itu kita apa ya, nggak yang harus meninggalkan belajar itu, enggak, belajar itu tetap, tapi nggak yang harus kayak dipaksa harus belajar misalnya matematika, IPA dan lain-lain, itu nggak harus. Mungkin kalian bisa imbangkan, maksudnya bisa kembangkan kemampuan atau skill kalian yang bisa kalian tunjukkan. Misalnya kalian mungkin jenuh ya belajar matematika atau IPA atau apa gitu, tapi kalian bisa mengembangkan dengan misalnya belajar musik atau belajar vokal. Dan mungkin itu bener. bisa menjadi kayak apa ya,
oke ini menemukan kayak bidangku di sini loh gitu. Mungkin aku nggak bisa, mungkin nilaiku jelek matematika, tapi aku bisa menunjukkan sama guruku atau sama orang lain aku tuh bagus di bidang ini. Itu juga nggak apa-apa, nggak harus kita itu kayak apa ya, belajar harus matematika, harus IPA bisa gini-gini, itu nggak harus. Terus kalaupun belajar, saya itu kalau belajar ya udah kayak sesuka saya, kayak misalnya ya belajar sambil dengerin musik, itu juga salah satu menumbuhkan imun, menumbuhkan mood gitu, kayak gitu. Terus mungkin kita juga bisa belajar sambil makan, kok caiki makan terus gitu kan, itu juga ada yang bilang kayak gitu. Tapi ya udahlah, kayak bodo amat mau orang lain ngomong kayak gimana, bodo amat, nggak usah kayak pikirin Belajar bodo amat untuk hidup ya. apa ya, nggak usah pikirin omongan orang lain gitu. Terus kadang kan juga ada yang bilang, anak ini sekolah tapi kok nggak pernah belajar ya. Ya udah, jangan hiraukan kayak gitu, yang penting kalian menemukan dunia kalian sendiri. Terus belajar sesuka kalian, kalaupun ada yang maksa ya udah sesuka kalian aja belajar, entah itu kapan, pasti kalian menemukan waktu itu gitu. Soalnya kadang kita itu kalau dipaksa, misalnya nih kita moodnya lagi gak enak ya, terus dipaksa kayak kamu tuh nggak belajar gini, ya udah jelasin maksudnya apa ya, jelasin sebagaimana orang itu bisa jelas dengan kata-kata kalian gitu loh. Kayak misalnya aku nggak bisa loh kalau dipaksa, aku nggak bisa gini loh, kayak gitu. Ya udah ngalir aja gitu, yang penting belajar itu jangan dilupakan, tapi sesuka kalian, mau kapanpun. Belajar itu memang sesuka kalian, se-enjoy kalian, semau kalian, tapi ya kalian juga harus punya target gitu. Setidaknya kalian itu namanya sesuka itu ada ini batasannya gitu, biar kalian itu enggak apa namanya tuh Mbak, nggak langsung kayak orang balapan itu SKS iya langsung kayak tek pokoknya harus belajar ini, nggak bisa. Jangan gitu ya, enjoy aja gitu, namanya juga hidup, relax. Katanya sih hidup itu cuma sekali, kenapa harus hidup pikir-pikir yang berat-berat gitu. Nah kayaknya udah lama nih Mbak ya. Mungkin lain kali kita bisa bincang lagi perihal mungkin selain belajar ataupun hal lain. Nah nanti kiranya kita bisa berbincang lagi kan Mbak. Bisa kan? Bisa. Iya siap. Oke. Begitu teman-teman ya, kali ini podcast Latifah. Sekian, sampai jumpa. Bye-bye. Bye.